Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari laporan pada sambal mama ini. Di mana yang pertama yaitu dari kelompok 3 ada memiliki 10 anggota, di mana untuk laporan selanjutnya yaitu akan dijelaskan kepada Muhammad Rifal Ali Fikri. Baik, berikut nama-nama dari kelompok 3. Saya sendiri yaitu Muhammad Rifal Ali Fikri, NIM 022. Berikutnya Muhammad Rizal, NIM 024. Berikutnya Setiawan Ali Husen, NIM 025. Berikutnya Sabila Yustika Malina, NIM 026. Berikutnya Rifki Adi Pradana, NIM 027. Berikutnya Muhammad Isnaini, NIM 028. Berikutnya M. Nur Hakim 029. Berikutnya Safira Lailu Kiana D, NIM-nya 030. Berikutnya Lidiawati Munawaroh, NIM 031. Dan yang terakhir Vera Syahputri, NIM-nya 032. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan finansial dan sosial benefit. Finansial benefit usaha sambal mama yaitu setiap bisnis yang dilakukan pasti berharap sebuah keuntungan, baik dalam hal finansial benefit ataupun keuntungan sosial. Menurut kami, usaha sambal baby cumi mampu melakukan inovasi terhadap sambal usahanya sehingga masyarakat mampu menikmati sambal baby cumi yang unik dengan harga yang sangat terjangkau. Sehingga menurut kelompok kami, finansial benefit dari usaha sambal baby cumi ini kedepannya akan memberikan keuntungan terutama pada segi finansial. Dari segi sosial, usaha ini sangat berguna dalam menambah kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia dalam mengolah keterampilan. Selanjutnya, penentuan peluang pasar dan peluang pasar yang dapat dilayani. Permintaan pasar masa lalu, sekarang dan masa mendatang terhadap baby cumi. Data tersebut diperoleh dari hasil survei yang kami lakukan terhadap lingkungan di sekitar kami dengan menyebarkan kuesioner yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Oktober 2020 yang mendapatkan jumlah data responden sebesar 18 orang yang kami pilih secara acak. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 25% menunjukkan jumlah permintaan pasar sambal baby cumi pada masa lalu, 3,5% permintaan pasar sambal baby cumi pada masa sekarang, dan 40% perkiraan permintaan pasar terhadap sambal baby cumi. Setelah mengetahui data tersebut, dapat diartikan bahwasanya permintaan masyarakat terhadap sambal baby cumi terus meningkat, baik dari masa lalu hingga perkiraan masa yang akan datang. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan pasar masa lalu, sekarang, dan kemungkinan di masa yang akan datang. Data menunjukkan bahwasanya sambal ulek dari brand Yusri memiliki market space sebesar 25%, kemudian sambal Bengep Jember memiliki market space sebesar 18%, sambal Jember 16%, dan sisanya sebanyak 41% merupakan usaha sambal lainnya yang ada di Jember. Dengan data tersebut kami dapat melakukan perhitungan mengenai beberapa market share yang dapat kami layani dari usaha sambal ini. Nantinya kami akan memasuki segmen sambal yang memiliki market space sebesar 41%, yakni sambal lainnya. Untuk mengetahui beberapa persen market share dari usaha sambal, terlebih dahulu kita harus mengetahui jumlah penduduk di kota Jember. Dapat ditampilkan bahwasanya jumlah penduduk bergender laki-laki yakni 1.209.272 orang, perempuan 1.250.618 orang, sehingga total jumlah penduduk adalah 2.400.000
459.890 orang, yaitu bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di masa mendatang. Yakni ada 6 faktor. Yang pertama persaingan, harga barang substitusi dan barang komplementer. 3, konsumen. 4, ekspektasi atau harapan konsumen. 5, sumber daya manusia. Dan 6, peraturan-peraturan. Sekian. Mungkin bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya, yaitu strategi untuk mencapai jumlah penjualan yang diperkirakan berdasarkan permintaan pasar. Yang pertama, kekuatan, yaitu memiliki harga yang terjangkau untuk semua setara kalangan. Dan yang kedua, produk modifikasi kemasan baby cumi dan rasa dari baby cumi yang khas. Yang ketiga, bebas bahan pengawet. Dan yang keempat, makanan kekinian yang diminati kalangan milenial. Untuk kelemahan yaitu banyak pesaing, produk belum banyak dikenal, modal untuk memulai usaha masih kurang, brand belum terlalu dikenal. Untuk yang ketiga, peluang. Dengan daya inovatif dan kreatif, usaha ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Yang kedua, mampu bersaing dengan bisnis sambal yang lain karena produk sambal yang berbeda dengan sambal-sambal pada umumnya. Untuk ancaman yaitu kenaikan harga bahan baku yang meningkat, kekuatan pesaing yang sama, produk mudah ditiru, dan munculnya usaha lain yang lebih berbeda dan unik. Selanjutnya, rencana penetapan harga jual. Harga untuk satu porsi sambal mama yaitu Rp25.000 merupakan harga di mana biaya atau modal produksi kembali, sehingga untuk mendapatkan keuntungan harga per unit kemasan harus di atas 25. Harga per bungkus 25.000. Penentuan harga jual ini didasarkan pada biaya yang sudah dikeluarkan untuk produksi serta menyesuaikan keadaan di pasar dan pesaing yang menjual produk serupa. Selanjutnya adalah kendala penjualan sambal mama. Yang pertama adalah minat konsumsi konsumen menurun. Yang kedua, persaingan sangat ketat dengan penggunaan media online. Yang ketiga, banyaknya pesaing yang menjual produk yang serupa dengan sambal mama. Yang selanjutnya yaitu lokasi usaha. Lokasi usaha sambal mama pada saat realisasi tetap melaksanakan seperti pada saat perencanaan, yakni terletak di Jalan Lejen Suprapto, Gang 6, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember sebagai lokasi pemasaran sekaligus produksi. Untuk luas tanah menyesuaikan dengan lokasi, yakni dengan luas kurang lebih 10 meter kali 13 meter. Dirasa cukup menjadi lokasi yang strategis untuk pemilihan suatu lokasi usaha. Lokasi usaha saat ini sesuai dengan rencana, yakni masih menggunakan sistem sewa atau kontrak. Pemilihan lokasi ini berdasarkan hasil polling penilaian terhadap bisnis sambal mama. Berikutnya adalah rencana dan realisasi kendala bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha, kesatuan dari kelompok orang atau modal yang memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau bidang usaha lainnya dengan bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan, tidak terkecuali sambal mama ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah sekumpulan orang atau modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan, dan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia adalah sekumpulan orang dan modal yang menerapkan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Sedangkan menurut pemerintah Hindia Belanda adalah suatu kegiatan yang nantinya akan dilakukan secara terus-menerus dan bersifat terang-terangan. Berikutnya adalah penjelasan job description masing-masing ataupun the right man of the right place. Yang pertama adalah sebagai wewenang divisi manajemen operasional. Yang pertama, mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan.
Yang kedua, memangkas habis biaya-biaya operasional. Yang ketiga, meneliti teknologi baru dan metode alternatif efisiensi. Yang keempat, mengawasi produksi barang atau penyedia jasa. Yang kelima, mengawasi tata letak operasional dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tugas dan wewenang divisi manajemen produksi. Yang pertama adalah melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Yang kedua, menilai proyek dan sumber daya persyaratan. Yang ketiga, memperkirakan, menegosiasi, dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Yang keempat adalah menentukan standar kontrol kualitas. Yang kelima, mengawasi proses produksi. Yang keenam, meregularisasi tentang waktu atau jadwal yang diperlukan. Dan yang ke-10, mengawasi pekerjaan staf junior. Baik, selanjutnya yaitu tugas dan wewenang divisi manajemen keuangan. Yang pertama, bekerja sama dengan manajer lain. Pada tahap ini, manajer perusahaan bertugas merencanakan dan meramalkan aspek-aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang kedua, bertugas mengambil keputusan penting. Seperti halnya yaitu dalam pengambilan keputusan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Yang ketiga, bertugas dalam menjalankan perusahaan, yaitu mengoperasikan roda kehidupan perusahaan sebaik-baiknya. Yang keempat, bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan dan tugas lainnya. Tugas dan wewenang divisi manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, merencanakan marketing research, yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar. Yang ketiga, melakukan perencanaan analisis peluang pasar. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang divisi manajemen sumber daya atau divisi SDM. Yang pertama yaitu mendesain organisasi, mengatur cara dan sistem penelitian kinerja masing-masing karyawan, mengatur para karyawan, dan yang terakhir yaitu mengembangkan potensi karyawan dan organisasi. Rencana dan realisasi dan kendala perkiraan investasi yang ditanamkan untuk rencana kegiatan usaha. Pertama yaitu perlengkapan sambal mama. Di sini ada beberapa perlengkapan yang digunakan untuk proses pembuatan sambal mama, yaitu dengan total per bulannya setelah direalisasikan yaitu Rp1.307.000. Dan jika dihitung dalam per tahun yaitu menghasilkan total Rp15.684.000. Untuk peralatan sambal mama dalam 1 bulannya yaitu yang awalnya hanya direalisasikan sebesar Rp9.490.000, tetapi setelah direalisasikan yaitu menghasilkan Rp9.720.000. Selanjutnya, langsung ke itu Isna, ini sumber modal. Di mana yaitu saya akan menjelaskan sumber modal pada perencanaan usaha ini, di mana sumber modal ini yaitu yang pertama berasal dari anggota kelompok, di mana pada anggota kelompok sendiri yaitu melakukan iuran atau bekerja sama, yaitu membagi uang untuk investasi sebesar 3.787.500. Jika dikalikan 10 orang maka 37.975. Dan untuk investor sendiri yaitu memiliki anggaran yaitu 50 juta. Dan total untuk sumber modal pada usaha ini yaitu sebesar 87.975. Yang selanjutnya yaitu perkiraan pendapatan, di mana untuk pendapatan per bulan pada sambal mama ini yaitu perharinya target pada penjualannya yaitu 20 pieces
sambal dikali 25.000 yaitu harga dari sambal mama sendiri. Dan 1 bulan itu terdiri dari 26 hari aktif. Jadi jika dikalikan 2 biji sambal 20 dikali 25 dan dikali 26 hari yaitu sebesar 13 juta. Jadi untuk pendapatan per bulannya yaitu ada 13 juta. Jika dikalikan per tahun maka total pendapatannya yaitu sebesar 156 juta rupiah. Selanjutnya yaitu di mana pendapatan sambal mama per bulan dari tanggal 2 Desember sampai 2 Januari yaitu dengan total sebesar 7.300.000, sedangkan penjualan pada tanggal 3 Januari sampai 10 Januari yaitu dengan total kurang lebih 1 juta lebih. Sehingga total penjualan yang didapatkan pada sambal mama ini yaitu sebesar 7.300.000 rupiah selama 1 bulan. Jika dikalikan dalam 12 bulan atau 1 tahun maka pendapatan sambal mama ini yaitu sebesar 87.600.000. Yang selanjutnya yaitu perkiraan pendapatan sambal mama minimal 5 tahun yang akan datang, di mana pada tahun yang pertama yaitu perkiraannya adalah 315 juta dan tahun 2002 yaitu 360 juta dan tahun ketiga pada tahun 2023 yaitu 405 juta dan tahun 2024 yaitu sebesar 450 juta dan yang terakhir yaitu 2025 yaitu 495 juta. Untuk perkiraan laba rugi selama per 6 bulan, di mana untuk tahun 2021 untuk per bulannya yaitu sebesar 26.250, sedangkan tahun kedua yaitu 30 juta dan tahun ketiga 33.750 dan tahun keempat yaitu 37.500 dan yang kelima yaitu 21.250. Yang selanjutnya yaitu laba rugi usaha sambal mama, di mana jika dijumlahkan semuanya maka laba bersih usaha ini pada tahun pertama yaitu 233.971.850 dan tahun kedua yaitu 324.578.850 dan tahun ketiga yaitu 314.745.850 rupiah. Yang keempat yaitu 353.575.850 dan yang kelima yaitu 390.850 rupiah. Yang selanjutnya jika dihitung pada payback period, usaha ini termasuk sukses karena jika dihitung dari itu pengembalian investasinya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi untuk hasil perhitungan payback periodnya yaitu 3 tahun 4 bulan 9 hari. Dan untuk IRR-nya bahwa nilai pada ini yaitu tidak melebihi dari 20% dari perhitungannya. Jadi nilai IRR pada usaha ini berada di antara 10% dan 20%. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira untuk kesimpulannya. Saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari laporan ini, dari hasil analisis yang kami lakukan terhadap beberapa aspek yang kami analisis mulai dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional usaha, aspek organisasi dan manajemen,
serta aspek ekonomi dan keuangan. Kami menilai bahwasannya usaha sambal mama ini sangat layak untuk dilakukan. Berdasarkan aspek pemasaran dan pemasarannya yang akan dimasuki, strategi yang akan dilakukan agar dapat bersaing dengan usaha yang lain. Selain itu, berdasarkan aspek teknis dan operasional, kami juga telah merincikan dengan jelas mulai dari variable cost, fixed cost, penentuan harga jual, dan sebagainya. Untuk aspek organisasi dan manajemen, kami juga sudah menganalisis dari segi bentuk badan usaha sambal mama, pembentukan struktur organisasi, dan pembagian job description. Yang tidak kalah penting adalah studi kelayakan bisnis usaha sambal mama ini. Lalu, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan terhadap usaha sambal mama dari berbagai aspek, usaha sambal mama ini sangat layak untuk didanai bagai pihak investasi atau investor yang akan menanamkan modalnya di usaha sambal mama ini. Dapat diketahui kriteria investasi usaha sambal mama mulai dari payback period, NPV, IRR, semuanya memiliki kriteria diterima. Artinya usaha ini layak untuk dilakukan dan memiliki prospek yang bagus ke depannya. Namun, usaha sambal mama ini memiliki beberapa kendala penjualannya. Salah satunya adalah minat konsumsi konsumen menurun, lalu persaingan sangat ketat dengan menggunakan media online, dan banyaknya pesaing yang menjual produk yang serupa dengan sambal mama.